Halo teman-teman semuanya. Oke, salam jumpa lagi dengan saya Anang dari Konsor Indo Crypto Academy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator pola candle yang disebut dengan three inside up dan three inside down, ya, untuk memberikan informasi kepada kita ketika kita mau melakukan posisi long ataupun posisi short di Binance Future. Nah, seperti teman-teman lihat ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi mudah sekali untuk kita melihat candle itu sudah terbentuk pola seperti ini atau tidak. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini untuk three inside up ini ketika candles ataupun market dalam kondisi bearish, oke, sehingga kita melihat pada suatu titik di mana akan terjadi pembelokan arah tren, ya. Nah, untuk indikasinya adalah kita bisa melihat indikasi three inside up, sehingga kita bisa memprediksi bahwasanya harga sudah jenuh, ya, harga bearish sudah jenuh dan saatnya market akan berubah arah trennya, ya. Oke, ciri-cirinya adalah jika terjadi beberapa candle bearish, ya, minimal tiga candle bearish, kemudian muncul candle bullish, ya, warna hijau. Yang penting adalah kita lihat di sini bahwasanya panjangnya sama, ya. Jadi yang di bawah ini harus panjangnya sama. Jadi membentuk, kalau kita bikin garis imajiner ini horizontal line, garis horizontal, ya. Kemudian setelah ini terbentuk, apa yang harus kita lihat adalah candle berikutnya, ya. Candle berikutnya ini adalah candle konfirmasi bahwasanya arah tren ini sudah akan mengalami perubahan, ya, dari bearish menuju bullish. Nah, untuk candle yang kedua warna hijau ini harus lebih panjang dari candle merah sebelumnya, ya. Jadi kalau kita bikin garis imajiner, ya, jadi kita lihat bahwasanya badan candle hijau ini sudah melampaui, ya, dari panjang candle merah, ya. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, maka kita bisa lihat bahwasanya pola candle sudah terbentuk three inside up, sehingga kita bisa melakukan open posisi long. Sebaliknya, ketika arah tren ini mengalami trending up atau tren ke atas, kita juga bisa melihat atau memprediksi kapan tren atas itu sudah mulai jenuh dan akan mulai berbalik arah. Sama halnya dengan three inside up, untuk three inside down ini kita melihat pertama kali kita lihat ada arah tren ke atas, minimal ada 3 candle bullish, kemudian kita harus melihat candle untuk bearish, ya, ketika kita gambar garis imajiner, maka ini juga harus sejajar, ya, jadi sejajar. Kemudian candle kedua juga harus candle merah atau candle bearish, dan kita juga harus melihat bahwasanya candle merah yang kedua ini harus sudah melampaui panjang dari candle hijau sebelumnya. Kalau ini sudah terpenuhi, maka pola three inside down ini sudah terpenuhi, sehingga kita bisa melakukan open posisi short. Oke, ya. Jadi sangat mudah sekali untuk melihat pola candle seperti ini. Nah, kita akan lihat di Binance Future, dan kita akan mencoba melihat atau mencari pola candle three inside up dan three inside down, ya. Oke, saya akan sharingkan.
Ya, oke. Teman-teman lihat ini adalah tampilan dari Binance Future. Ya, kita bisa lihat untuk tampilan marketnya ya. Kita bisa lihat di 15 menit dan 1 jam atau 4 jam ya. Jadi tiga time frame ini untuk bisa melihat secara lebih detail ya, untuk kita bisa lakukan komparasi nantinya di beberapa time frame ini untuk bisa melihat ya pola candle yang telah kita pelajari tadi ya. Kita bisa klik ya tanda ini untuk melihat gambaran yang lebih luas. Ya, sementara kita lihat untuk time frame-nya 15 menit. Nah, untuk time frame 15 menit ya kita lihat tampilannya ya. Karena ini tadi terjadi pump ya yang cukup tajam sehingga pola candle ini menjadi kecil gitu ya. Karena pumpnya terlalu tinggi ya, terlalu besar. Oke ya. Tapi kita bisa lihat ya. Coba kita lihat ya. Oke. Ya, ini terlalu kecil untuk kita lihat ya. Coba kita untuk 1 jam, ya 1 jam mungkin agak kelihatan ya, satu jam. Ya, coba kita lihat ya, ini kita lihat yang pertama kita bisa mengidentifikasi pola tree inside up atau tree inside down-nya ya. Oke, coba kita identifikasi. Oke, kita lihat ya teman-teman untuk polanya ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada bearish candle ya, bearish candle. Kemudian diikuti dengan tanda hijau dan kita lihat di sini ya, benar ini garis horizontal ya. Kemudian candle yang kedua ini hijau dan melebihin dari candle pertama. Ini bisa dipakai untuk kita melakukan posisi long ya. Gitu ya. Oke, kita bisa lihat juga untuk kita coba ya. Kita lihat ini nggak ada ya. Nggak ada. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kita ketemu lagi ya, kita lihat. Jadi ini trend up ya. Kemudian di sini terjadi horizontal, jadi untuk badan candle yang di atas ini sama panjang. Kemudian kita lihat di sini ini lebih panjang ya daripada candle hijau sebelumnya. Ya, kita lihat di sini ya, lebih panjang. Sehingga ini mengindikasikan bahwasanya kita bisa lakukan open posisi short ketika di saat ini. Dan kita bisa lakukan open long ketika pada saat di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk pola candle ini banyak sekali, cuma saat ini saya akan menjelaskan tentang pola candle tree inside up dan tree inside down ya. Kita cek lagi mungkin ada ketemu, ya kita hilangkan lagi ya. Nah, ini ketemu lagi teman-teman. Ya, kita bisa lihat ini trending up ya, trending up. Kemudian diikuti dengan badan atau body candle yang sama ya di atasnya di sini. Kemudian candle yang keduanya ini melebihin dari panjang candle sebelumnya ya. Ini juga bisa dipakai untuk kita melakukan posisi short ya. Oke. Ya, kita cek lagi ya. Kita cek lagi untuk khususnya untuk pola candle tersebut ya. Sebenarnya ada banyak ya, nanti di video berikutnya akan kita jelaskan jenis-jenis yang lain yang bisa kita pakai untuk kita melakukan keputusan untuk melakukan open posisi.
ya. Oke. Kita lihat lagi mana. Nah, ini juga bisa nih ya. Oke, jadi ini juga sama ya, terjadi 3 bearish candle ya, kemudian ketemu dengan bullish candle yang panjang bodinya sama di bawah membentuk garis horizontal ya. Kemudian yang kedua di jauh lebih besar dari ini ya. Ini terkonfirmasi sehingga kita bisa lakukan open long di sini ya. Kita posisi open posisi long. Oke. Nah, ini juga ya sama, ini terjadi 3 ya. Oke, kemudian ini sama horizontal ya. Dan ini kita lihat ya, candle hijau ya. Walaupun ini ada beda merah, tapi yang kita lihat adalah candle hijaunya. Ini juga melebihin, kita bisa lakukan open posisi di sini ya, walaupun dia nggak terlalu panjang, tapi ini cukup lumayan ya profitnya juga di sini ya. Oke, mana lagi? Jadi kita bisa pakai ya untuk analisa tersebut ya untuk melakukan pilihan ya untuk long atau short. Oke, ini untuk yang 1 jam. Sayangnya kita tidak bisa melihat garis ini kelihatan ya besar ya. Ini untuk yang 15 menit teman-teman kita cek. Nah, untuk 15 menit kita cek ya. Nah, ini juga ketemu, kita lihat ya pola yang sama. Kita lihat ya di sini. Kemudian ketemu, oke, ya. Horizontal di sini, kemudian candle yang kedua hijau dia melebihi dari body candle merah sebelumnya. Kita bisa pakai posisi long ya, ambil posisi long. Oke, apalagi kita cek lagi. Ya, ini belum terpenuhi ya. Kita cari yang terpenuhi aja, walaupun ada tipe-tipe pola candle yang bisa kita jadikan rujukan. Kalau kita fokus ketemu pola itu cukup akurat teman-teman ya. Karena dalam trading ini bicara tentang probabilitas. Ya, misalnya dari 10 kita lakukan posisi yang sesuai dengan pola candle yang kita ikutin, yaitu probabilitasnya lebih banyak yang benar daripada yang salah ya. Oke, kita cek lagi apakah ada ya. Oke, kita lihat. Nah, ini juga bisa ini ya, kita bisa jadi rujukan dari di sini bearish, ketemu di sini horizontal ya, kemudian candle kedua ini lebih tinggi ya, kita bisa lakukan open posisi sehingga kita dapat profit di sini. Oke, lagi kita bisa cek lagi teman-teman. Ya. Nah, ini nggak terpenuhin ya. Nah, ini walaupun tidak bearish ya, kalau kita ketemu ini juga bisa jadi rujukan ya. Nah, tapi lebih bagus kalau yang sesuai dengan pola itu lebih terkonfirmasi gitu kira-kira ya. Oke, ini juga hampir sama, bisa juga dipakai ya dalam, kalau kita ambil posisi ini ya, ini walaupun ada agak rata di sini tapi dia akan naik. Nah, ini juga sama teman-teman, kita bisa lihat ya. Ini pola candle bullish, kemudian terjadi candle merah atau candle untuk bearish ya. Kita lihat garisnya sudah sejajar. Kemudian candle keduanya ini melebihi di sini ya. Maka ini kita bisa ambil posisi short dan kita bisa ambil TP ya di level ini. Ya, ini cukup lebar teman-teman, lumayan ya. Dari 38 sekitar 38 350 sampai 37 800 cukup ya, cukup lumayan profitnya. Oke, kita cek juga ya, ada lagi. Nah, ini juga ya sama ya. Candle bearish candle kemudian ketemu ya dengan
candle bullish ya, sejajar. Tapi di sini kita lihat ini tidak melebihin ya, ini tidak melebihin. Ini bisa diambil bisa tidak sebetulnya, tapi kalau kita konsisten kepada pola candle yang tadi itu lebih akurat. Ya, walaupun kita bisa ambil ya untuk ngambil posisi, tapi di sana turun dulu dia naik. Oke, kita cek lagi. Ya. Ya, oke. Ini juga, cuma ini juga tidak terlalu seakurat yang sesuai dengan kaidah three inside up, three inside down-nya ya. Jadi ini sudah ada terbentuk 3, kemudian di sini sudah horizontal, tapi di sininya lihat dia masih di bawahnya ini ya. Oke, walaupun ini kalau kita ambil posisi pun juga bisa sebetulnya ya. Oke, jadi itu teman-teman sangat mudah sekali ya. Jadi gampang kita cuma melihat bahwasanya ketika candle sudah terbentuk three inside up atau three inside down, yang mana tadi seperti saya jelaskan, kita cuma melihat candle dari ketika terjadi bearish, kemudian terjadi pembentukan candle bullish ya, hijau, kemudian kita lihat bahwasannya di posisi body candle-nya yang di bawah ini rata ya. Kemudian kita lihat candle berikutnya dia harus melebihi dari candle sebelumnya, candle bearish sebelumnya, maka terkonfirmasi ini three inside up. Kita bisa lakukan open posisi long ya. Sedangkan ketika terjadi trend up ya, kemudian kita lihat ada posisi sebaliknya yang mana bodinya dia sejajar, kita lihat apa yang terjadi di candle berikutnya. Ketika candle berikutnya ini juga merah dan dia melebihi dari body candle hijau sebelumnya, maka terkonfirmasi bahwa ini adalah pola three inside down sehingga kita bisa lakukan open posisi short. Oke? Jadi begitu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang pola candle three inside up dan three inside down yang bisa kita pakai sebagai rujukan ketika kita mau melakukan open posisi long ataupun posisi short di Binance Future. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Nantikan video saya berikutnya. Salam profit. Thank you.